Halo semuanya, nama saya Johnson dari kelas 12A absen 13. Pada kali ini kita akan membahas tentang vektor. Ya, jadi apa sih vektor itu? Nah, vektor itu berbeda dengan besaran skalar lainnya. Kalau besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, contohnya kayak besaran skalar itu kayak luas, volume, itu hanya memiliki nilai. Sedangkan vektor itu besaran skalar yang memiliki nilai dan arah. Nah, vektor ini bisa kita cari eh, bisa kita gudakan untuk mencari jarak, kecepatan. Nah, itu kita bisa cari vektor. Nah, penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temuin paling sering itu bisa kita temuin di GPS. Nah, GPS itu kan sesuatu yang kita gunain sehari-hari nih buat cari arah dari kemana, itu kita pakai GPS. Nah, ternyata GPS itu menggunakan vektor. Bagian vektornya mana nih untuk menentukan dari jarak dari titik satu ke titik lainnya, perpindahannya itu berapa, itu menggunakan vektor. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencari tahu cara menyelesaikan soal menggunakan ilmu vektor. Gimana cara kita menyelesaikannya? Simak video berikut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal vektor. Oke, di sini saya udah cari soal. Soalnya kayak gini. Dia sedang belajar menunggangi kuda di sebuah lapangan. Dia mulai dari pos A menuju utara sejauh 60 meter menuju pos B, kemudian berbelok ke arah timur untuk pergi ke pos C sejauh 30 meter, dan berbelok ke arah selatan untuk pergi ke pos D sejauh 20 meter. Berapa perpindahan dia dan kuda tersebut jika dihitung dari titik asal ke titik akhir? Oke, mungkin ada yang mikir kayak gampang, tinggal jumlahin saja. Itu salah, karena kalau tinggal kita jumlahin itu bukan ngitung perpindahan, tapi kita ngitung jarak yang ditempuh oleh si Tia dan kudanya ini. Kalau kita ditanya ya ini jarak, ya emang kita tinggal nambahin aja kayak 60 tambah 30 tambah 20 itu udah dapat jarak yang ditempuh. Tapi kan untuk soal yang ini pertanyaannya berapa perpindahan Tia dan kuda. Nah, untuk ngejawab soal ini kita harus gambar skenario-nya dulu nih. Kalau gambar skenario-nya dulu kira-kira gambarnya kayak gini. Dia mulai dari pos A kan, dia jalan sejauh 60 meter ke pos B ke arah utara, nih katanya kan menuju utara. Berarti dia ke atas 60 meter, dan gitu belok ke pos C. Katanya berbelok ke arah timur, berarti belok ke kanan, ke C. Nah gitu katanya dari pos C 30 meter ke arah selatan, berarti ke bawah sejauh 20 meter. Nah, berarti gambarnya kira-kira ini. Nah, kalau ditanya perpindahan, berarti kita cari nih jarak yang garis putus-putus ini nih dari titik A ke titik D. Itu harus kita cari. Nah, oke. Untuk langkah pertamanya itu kita harus cari yang sejajarnya dulu nih. Yang CD itu kan bisa kalau kita bikin garis putus-putus, kita bisa bikin titik X di sini nih. Kita bisa bikin titik X di tengah-tengah sini. Berarti sebenarnya dia tuh 20 meter juga. Ini ada kesalahan menulis. Maksudnya tuh BX itu 20 meter. Otomatis si X dari jarak X ke A itu tinggal 60 dikurangin 20. Itu X ke A itu 40 meter. Jadi AX itu udah dapat 40 meter. Tinggal dikurangin aja kan. Eh, total segini, total AB dikurangin jarak CD itu berapa. Nah, kalau kita udah dapat si garis AX ini, si besar AX ini, kita bisa masuk ke rumus ini nih. Rumus cari eh, perpindahannya. Kita bisa pakai dari XA kuadrat tambah YA kuadrat. Di mana X-nya itu pakai si AX, dan Y-nya itu kita pakai BC. BC itu yang ini. Kita bisa pakai AX sama BC. Nah, gitu kita tinggal cari berarti tadi itu kan katanya AX AX itu kan 40 itu 40 meter. Berarti 40 kuadrat tambah BC itu di sini 30 meter kan. Ini 3 BC itu 30 meter. Berarti 40 kuadrat tambah 30 kuadrat berarti akar dari 1600 tambah 900. Berarti adanya kita tahu akar 2500 atau kita akarin berarti 50 meter. Nah, itu adalah jadi jarak perpindahan dari titik awal ke titik akhir itu cuman 50 meter. Nah, itu adalah pembahasan soal dari saya. Oke. Nah, jadi gimana? Udah ngerti belum tentang mengenai materi vektor ini?
Oke, kalau udah mengerti, sekian ada aja penjelasan dari saya dan terima kasih.